Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore mirsa ya, pecinta channel Orang Batura, pejuang GERD asam lambung anxiety psikosomatis ya. Berjumpa kembali dengan saya Marmuci Kota Pelkot pemirsa. Ya, masih dalam pembahasan seputar asam lambung ya. Untuk kali ini ya, pembahasan saya adalah mengenai susu Birben ya, manfaat susu Birben untuk penderita GERD asam lambung anxiety psikosomatis mirsa ya. Mengenai asam lambung pemirsa ya, untuk penderita GERD ya, itu ini susu ini sangat direkomendasikan ya. Dan juga saya waktu itu lagi parah-parahnya, oleh dokter saya juga disarankan untuk minum susu Birben ya. Tapi itu nggak boleh terlalu sering begitu ya. Jangan berlebihan minum susunya begitu ya. Ya saya waktu itu minumnya 1 minggu 1 kali mirsa ya, sesudah makan begitu ya. Susu Birben ini manfaatnya ya meningkatkan imunitas tubuh kita mirsa ya. Yang biasanya kalau kita menderita GERD itu kan kita itu merasa lemas mirsa ya. Jadi kita itu perlu bantuan nutrisi dan juga gizi untuk tubuh kita begitu, dan juga multi protein juga vitamin begitu ya. Jadi susu ini cocok untuk penderita GERD kata dokter saya ya. Saya juga minumnya itu, saya itu 1 tahun pemirsa ya, 1 minggu 1 kali saya itu minum susu Birben ya, sesudah makan begitu ya. Jadi anda itu boleh minum susu Birben pemirsa ya, boleh mencoba ya. Nanti anda juga akan merasakan khasiatnya begitu. Yaitu biasanya anda itu penderita GERD yang lagi parah-parahnya ya, biasanya kalau waktu pagi itu merasa lemas gitu ya. Ya, makanya kita itu ada baiknya kita itu berjemur kalau matahari terbit gitu ya, kalau ada matahari ya. Kalau ada matahari itu waktu pagi dari jam 8 hingga jam 10 ya, kita itu boleh kita berjemur kira-kira 20 menit begitu ya, agar keringat-keringat yang ada dalam tubuh kita itu bisa keluar pemirsa ya. Dan kita itu apa itu bisa memperkuat imun kita yang selama ini turun karena penyakit asam lambung gitu. Terus apa ya, bisa menambah daya tahan tubuh kita ya, itu karena cahaya matahari pagi ya dari jam 8 hingga jam 10 itu mengandung kandungan vitamin vitamin D ya. Dan susu ini juga mengandung vitamin D pemirsa ya, juga meningkatkan kekebalan tubuh anda ya, dan juga bisa meningkatkan imun anda ya. Artinya itu kalau kita sudah minum ini sesudah makan ya, yang lagi menderita GERD itu besok harinya akan terasa khasiatnya menurut saya. Agak lebih segar dari kemarin gitu, dari kemarinnya gitu ya. Saya juga seperti itu dulu menurut saya. Setelah minum hari ini ya, setelah makan, besoknya baru terasa khasiatnya gitu. Jadi tapi nggak sering, nggak boleh berlebihan minum susu ya. Karena kalau berlebihan ya bisa gak jadi obat untuk kita, malah jadi tambah penyakit untuk kita begitu. Jadi kita minumnya itu harus teratur pemirsa ya, dan dengan catatan ya, kita itu tidak boleh cemas, tidak boleh takut ya. Pokoknya usahakan cemas dan takut, stres juga itu dihilangkan dari anda, harus dihilangkan total kalau bisa ya. Ya dengan cara ya hiburlah diri anda begitu ya, lakukan aktivitas yang bisa anda itu bikin terhibur, yang bisa anda itu menjadi happy begitu ya. Pokoknya cari cara lah agar anda itu bisa terlepas dari rasa stres, cemas dan takut ini begitu. Karena memang penyakit ini ya, yang dimaksud dengan anxiety gitu ya, itu karena kecemasan kita terlalu berlebihan ya. Psikosomatis adalah ketakutan yang berlebihan begitu. Yaitu banyak faktornya, bukan hanya asam lambung ini anxiety menurut saya. Banyak yang menyebabkan anxiety itu psikosomatik juga, itu bukan hanya asam lambung saja yang menyebabkan itu ya. Banyak faktor-faktor lain seperti kita itu sedang ketakutan, misalnya takut dimakan macan misalnya ya, contoh ini ya, misalnya takut dimakan macan, dimakan singa, atau takut dimakan macan setiap hari gitu. Setiap hari kita ketakutan kita itu seperti itu ya, memang ada macan itu di depan kita gitu. Artinya macan itu selalu mendatang, itu ini contoh ya, macan itu selalu mendatangi kita setiap hari dan ingin memakan kita gitu setiap hari gitu. Nah setiap hari terjadi seperti itu ya,
maunya pingin makan tapi nggak dimakan, kita hanya ditakut-takuti setiap hari seperti itu, ya itu akan menjadi penyakit untuk kita. Kita itu akan mengalami gangguan mental begitu ya. Yang dimaksud dengan anxiety itu kecemasan yang berlebih, itu adalah gangguan mental menurut saya. Karena apa itu? Mental kita itu akan menjadi remuk kalau kita mengalami setiap hari begitu. Jadi lambat laun ya, mental kita akan lemah, mental kita itu akan lemah begitu. Nah, setelah mental kita itu lemah, kita itu kan sudah kalah. Ya. Dan kalau kita sudah tidak ada mental, ya kalah lah kita, ya terus sakit lah kita, nggak bisa bangkit lagi karena mental kita sudah hilang begitu. Itu yang timbul apa? Cemasnya yang berlebihan setiap hari gitu. Cemas ini, cemas itu, cemas gitu. Bahkan ya mungkin Anda pernah mengalami keluar rumah saja takut. Menurut saya juga mengalami seperti itu. Itu kenapa? Ya karena penyakit anxiety. Saya itu sudah terperangkap dalam sensasi yang saya rasakan setiap hari itu, yang bikin saya ketakutan itu sudah berkali-kali menyerang saya begitu, hingga akhirnya saya terkena anxiety gitu. Jadi terkena penyakit gangguan jiwa ringan gitu. Ini penyakit anxiety ini gangguan jiwa ringan menurut saya. Kita itu mengalami gangguan jiwa ringan karena mental kita itu menjadi lemah begitu, karena terserang sensasi setiap hari begitu. Akhirnya kita menjadi cemas dan takut tiap hari gitu. Ya akhirnya mental kita itu rusak. Ya, jiwa kita itu sudah terganggu dan menjadi tapi ini masih dalam golongan ringan menurut saya. Tapi kita tidak boleh berlarut-larut kita itu di dalam penyakit anxiety ini ya. Kita harus segera melepaskannya agar kita itu tidak makin parah begitu cemasnya begitu ya. Ini kalau kita semakin kita biarkan ya cemas ini ya, ini juga akan menjadi penyakit untuk kita ya di ke depan nanti menurut saya. Kalau kita tidak segera menanganinya, tidak segera melepaskan diri dari rasa cemas ini, juga menjadi penyakit lagi ya. Apa itu namanya? Gangguan saraf di otak kita gitu, sehingga ya kita itu menjadi tak terkontrol nantinya menurut saya. Ya seperti ini kasar-kasarnya itu, bahasa kasarnya ya, kita itu akan setengah gila gitu ya. Ya semoga aja kita itu tidak tergolong orang yang seperti itu menurut saya, dan semoga kita itu bisa segera terlepas dari rasa anxiety psikosomatis ini menurut saya. Itu tadi, segera cari cara menurut saya. Artinya kita itu harus melakukan aktivitas ya, melakukan aktivitas yang happy gitu. Dan juga di lingkungan Anda itu ya, di lingkungan Anda itu, kalau Anda sekarang ini berada di lingkungan yang menakuti Anda setiap hari, usahakan untuk berpindah dulu dari lingkungan Anda begitu ya. Atau keluarga Anda, di antara keluarga Anda yang membuat Anda itu selalu takut, itu coba hindari dulu begitu. Pindah lokasi Anda dulu ya, minta tolong dengan keluarga Anda yang lain gitu. Ya kita itu harus melepaskan gitu. Jadi kita itu proses untuk melepaskan rasa cemas dan takut ini, kita itu harus punya pendukung setia di samping kita setiap hari menurut saya. Karena penyakit ini adalah penyakit jiwa menurut saya. Semua orang yang yang terlalu sering mengalami kecemasan, terlalu sering mengalami ketakutan, kita itu akan mengalami gangguan jiwa gitu. Nah, tapi di tahap ringan begitu ya. Ya seperti kita ini yang lagi anxiety karena asam lambung ya itu masih ringan, gangguan jiwa ringan ya gitu. Jadi kita itu harus segera mencari solusinya agar kita itu terlepas dari penyakit ini menurut saya. Nah kita kalau sudah terlepas dari ini ya otomatis ya asam lambung kita akan berangsur-angsur sembuh begitu ya, karena tidak ada tekanan di jiwa kita begitu. Ya kita sambil lalu minum susu bir brand pemirsa ya, agar daya tahan tubuh kita itu segera kembali dan imunitas tubuh kita itu segera bangkit begitu, segera kuat lagi begitu ya. Dan juga ya jangan lupa jalankan 3P-nya, itu jangan lupa ya.
Tetap jalankan seperti itu dan sabar, sadari ya, dan ikhlaskan. Gitu aja caranya ya. Terus pemirsa ya, kembali pada anxiety tadi, banyak pemicu ya. Pemicunya banyak sekali. Bisa saja disebabkan karena kita itu sering dimarahin oleh istri misalnya. Juga bisa terjadi anxiety gitu. Kalau terlalu sering gitu ya. Akhirnya kita itu menjadi kalah sama istri. Ya bisa saja menyebabkan anxiety menurut saya. Terkadang sebaliknya. Terkadang apa itu, sang istri selalu dimarahin oleh suami setiap hari seperti itu ya. Ya sang istri itu kan ketakutan. Sang istri kita itu akan cemas ya. Kalau setiap hari seperti itu, ya bisa saja terjadi ya. Gangguan kecemasan itu akan terjadi sehingga menyebabkan penyakit anxiety psikosomatis. Jadi psikis itu nanti kalau terlalu sering kita ditakut-takuti, terlalu sering kita di apa ya, setiap hari mengalami cemas begitu ya. Jadilah anxiety psikosomatis gitu. Penyakit kita itu akan ada dua menurut saya, kecemasan dan ketakutan gitu. Jadi ada gangguan di psikis kita, itu ada gangguan gitu. Nah, itu yang akan membuat mental kita menjadi remuk begitu ya. Yang akan membuat kita itu akan menjadi hancur karena penyakit itu menurut saya. Jadi kita harus segera melepaskan dari anxiety psikosomatis ini ya. Dari kecemasan yang berlebihan dan juga ketakutan yang berlebihan ini, kita itu harus segera menyingkirkan dari jiwa kita menurut saya, agar kita itu tidak berlarut-larut dan terperangkap dalam gangguan jiwa seperti ini begitu ya. Jadi kalau kita sudah melepaskan dari itu, maka kita itu akan menjadi orang yang sehat lagi, dan semua penyakit yang ada di tubuh kita itu akan secara pelan-pelan ya, lepas sedikit demi sedikit gitu. Asam lambung kita itu akan terus turun dan membaik begitu. Kita selalu setiap hari menjaga terapi 3P ya, pola hidup dijaga, pola pikir dijaga, pola makan dijaga begitu. Terus kita berjuang setiap hari dan sambil mengalihkan pikiran kita ke aktivitas kita yang menyenangkan begitu setiap hari seperti itu. Maka nanti ya tidak akan lama prosesnya pemirsa ya. Ya, percaya ya. Pokoknya Anda harus yakin karena saya sudah membuktikannya. Anda itu akan berangsur-angsur mencapai kesembuhan Anda, dan Anda akan sehat lagi dan juga bisa ceria lagi, bisa menikmati nikmatnya makan, nikmatnya tidur, nggak gelisah lagi ya. Pokoknya serba nikmat lah. Bisa beraktivitas dengan tenang begitu pemirsa ya. Oke. Baiklah pemirsa, sampai di situ dulu ya, dan mohon dukungannya pemirsa ya. Semua dukungan Anda semoga menjadi amal ibadah baik Anda ya untuk channel ini. Untuk yang belum subscribe, silahkan subscribe ya, like dan share video ini ya. Dan semoga bermanfaat dan bisa memberikan motivasi untuk Anda ya, yang saat ini masih menderita asam lambung. Saya doakan semoga cepat sembuh dan semoga bisa beraktivitas kembali seperti semula pemirsa ya. Ya pemirsa, sampai di situ dulu. Kita sambung lagi di konten berikutnya. Saya Marmoci Kota Palkot. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.